Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar teman-teman? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Nah, kali ini Arthur mau bikinin apa tuh? Sekarang kita mau coba bikin body wash atau sabun mandi ya untuk badan. Oh, body wash atau sabun mandi untuk badan ya. Oke, kalau beberapa waktu yang lalu kan bikin apa? Kita bikin body lotion ya. Body lotion. Nah, kali ini Arthur mau bikin body wash atau sabun cair. Oke, bahan-bahannya apa aja, Tur? Oke, jadi kita menggunakan bahan-bahannya kombinasi 3 macam surfaktan. Apa tuh? Apa aja? Jadi mungkin Dikasih teman-teman liatin. nanya ya, surfaktan itu apa sih? Surfaktan itu sebetulnya singkatan dari Surface Active Agent. Surface ini 3 ini nih. Ya, 3 macam Terdiri ini. dari Jadi Surface Active Agent itu sebetulnya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi kalau teman-teman mandi itu kan biasanya harus pakai air dan pakai sabun. Nah, sebetulnya fungsi sabun itu adalah menurunkan tegangan permukaan supaya air itu bisa membersihkan permukaan kulit maksudnya. membersihkan kotoran pada permukaan kulit. Oh, I see. Gitu. Jadi sabun itu sebetulnya seperti kayak bahan untuk menarik kotoran supaya bisa larut dalam air dan dibuang bersama dengan air tersebut. Gitu. Oh, I see. Itulah namanya kita menggunakan surfaktan. Surfaktan. Ya, ada berbagai jenis surfaktan. Jadi di sini saya menggunakan kombinasi 3 surfaktan. Ini tiga-tiganya surfaktan. Tiga surfaktan. Dan Tapi dipakai semua. dipakai semua. Nah, kenapa kita harus mengkombinasikan ini? Supaya kita menemukan kombinasi yang cukup mild di kulit, maksudnya cukup lembut ya, lembut di kulit dan tidak mengiritasi kulit. Kalau kita menggunakan salah satu saja mungkin ada yang sensitif terhadap faktor tertentu. Oh, jadi ketiga ini bikin aman kulit buat dipakai ya. Oke, kita kombinasikan. Di sini ada pakai sodium lauryl sarkosinat. Sodium lauryl sarkosinat. Mungkin namanya agak susah ya. Sodium lauryl sarkosinat. Atau kita singkatnya dengan SLS, sodium lauryl sarkosinat. Ini adalah surfaktan yang sifatnya anionik. Apa tuh anionik? Anionik ya, ada kationik, ada anionik. Ini maksudnya bermuatan negatif ya. Kimia sebetulnya. Mungkin nggak usah dipikirkan. Yang penting tahu bahwa ini adalah surfaktan yang sifatnya anionik. Dan kita juga gunakan ini ada namanya cocamidol betain. Cocamidol betain atau kita sebut saja ya betain ya. Betain. Betain itu bukannya dari Maluku ya, namanya mentang-mentang beta. Beta riaconata. Itu betain. Cocamidol betain ini adalah surfaktan yang sifatnya amphoteric. Apa tuh amphoteric? Amphoteric itu kombinasi antara kationik dan anionik. Antik banget sih namanya. Oke. Dan terakhir, ini yang terakhir. Yang terakhir ini ya. Oke. Yang terakhir kita menggunakan surfaktan lauryl glucoside. Nah, surfaktan yang lauryl glucoside ini sifatnya non-ionik. Jadi ya tidak bermuatan positif atau tidak bermuatan negatif. Oh, disebutnya surfaktan anionik. Nah, kalau kita mau beli surfaktan yang sifatnya non-ionik. Yang pertama ini adalah untuk bahan aktifnya ya. Ini adalah untuk basis dari sabunnya. Nah, untuk tambahan kita bisa menggunakan fragrance. Di sini saya coba menggunakan fragrance pengharumnya yang tuh. Harumnya seperti baby oil ya, baby powder. Baby powder. Waduh, bau bayi. Wah, jadi kalau kita mandi nanti baunya seperti bau bayi gitu ya. Iya, keren. Nah, terus, supaya lebih menarik, nanti mungkin supaya warnanya nggak pucat, kita tambahkan pewarna. Di sini saya coba gunakan pewarna merah. Ini kita bisa pakai pewarna apa saja, pewarna makanan. Pewarnanya pokoknya sesuka teman-teman deh, mau warna apa. Mau warna ungu, terserah itu. Dan juga pengharumnya juga mau pengharum apa aja boleh ya. Tapi kebetulan yang sekarang kita pakai adalah pengharum talc baby. Kemudian tidak lupa kita juga tambahkan preservatif atau pengawet. Pengawet yang kita gunakan di sini yang sifatnya sifatnya aman buat natural.
yang organik, kita menggunakan Eco Geogard ECT. Ini mungkin bisa dibeli di di toko-toko online juga ya. Namanya Geogard tuh namanya tuh teman-teman. Nah, kita juga gunakan 2 jenis stabilizer di sini, stabilizer supaya tidak mudah memisah ya bahan-bahannya. Kita gunakan glycerin, bisa pakai vegetable glycerin dan juga santan gum. Santan gum ini sifatnya untuk mengentalkan, jadi supaya kita mendapatkan konsistensi yang lebih bagus untuk sabun mandi kita nantinya. Oke. Jadi itu bahan-bahannya. Nah, sekarang step by stepnya. Tidak lupa satu lagi yang terlupa. Satu bahan utama untuk membuatnya juga Aquades ini. Nah, tadi saya sudah coba Aquades. Kenapa kita harus pakai Aquades ya? Jadi jangan pernah pakai tap water atau air ledeng atau air biasa atau bahkan mungkin air minum. Mungkin kesannya bagus ya untuk pakai air minum, tapi jangan pakai air minum karena air minum itu ada partikel-partikel gitu ya. Mengandung mineral. Mengandung mineral. Ya, mengandung mineral. Jadi kita gunakan air yang tidak mengandung mineral yang disebutnya dengan Aquades. Nah, supaya menjamin tidak mengandung bakteri atau higienisnya, makanya tadi kita sudah didihkan dulu selama masih ada uapnya ya, bekas dididihkan paling selama 15 menit untuk menjamin bahwa sudah tidak ada bakteri atau bikin higienis ya. Oke. Nah, sekarang step by stepnya apa nih, Tur? Oke. Bentar, saya bereskan dulu ya. Pertama kita timbang dulu bahan-bahannya. Oke, kita bisa timbang di sini. Jadi bahan ditimbang ya. Ini kita coba untuk membuat untuk 400 ml. Langkah pertama apa nih, Tur? Langkah pertama kita coba timbang dulu bahan untuk pengentalnya, yaitu santan gum sebanyak 2 gram. Ini ada 2 gram ya, Tur ya? Ya, ini sudah 2 gram. Oke. Terus apa lagi? Gliserinnya. Gliserin sebanyak 12 gram. Kita timbang dulu sodium sarkosinatnya, lauryl sarkosinat sebanyak 40 gram. Kemudian dicampurkan dengan lauryl glucoside. Glucoside-nya sebanyak 12 gram. Jadi 40 tambah 12 jadi 52. Dia agak kental ya bentuknya. Setelah itu, kemudian untuk bahan terakhir kita timbang lagi kokamidol betain. Kokamidol betainnya kita gunakan sebanyak 24 gram. bentuknya cair ya? Bentuknya cair. Sekarang dicampur antara 2 substratnya tadi ya. Ini jadi kental ya? Ya, jadi agak kental. Sementara kita bisa mengembangkan santan gum di dalam gliserin. Oh gitu. Ya, bisa minta tolong. Jadi ini dicampurkan dalam untuk dikembangkan. Masukin sini? Ya. Kita bisa mencampur ini ya. Jadi ada 2 fase. Fase pertama adalah pengentalnya, yaitu yang atur lagi aduk nih pengentalnya. Nah, enggak, yang pengentalnya yang diaduk sini nih. Oh, ini justru ya, ini ya pengental di sini ya. Ini dicampur. Oh, ini udah dicampur nih. Ya. Ini diaduk terus ya. Diaduk. Wah, ini diaduk terus nih, teman-teman. Wah, jadi kental. Jadinya kayak gini nih.
Ini nggak pakai di masak-masak kayak kemarin bikin body lotion ya? Nah, ini sifatnya hanya campur-campur aja ya? Saja. Yang dipanaskan tadi paling cuma aquadesnya saja supaya lebih steril. Wah, praktis banget. Oke. Ya. Nah, sekarang kita siap untuk mencampurkan airnya. Airnya kita gunakan aquades yang tadi sudah dipanaskan. Oh, ini. Ya. Ini dicampur terus apa udah nggak apa-apa? Didiamin aja. Didiamin aja udah. Oke. Sudah tercampur. Yang penting udah tercampur semua. Kita bisa campurkan airnya. Aquadesnya tadi kita gunakan sebanyak 280 ml. 280 ml. Aquadesnya 280 ml, teman-teman. Ini pakai gelas apa? Lupa lagi saya namanya. Beker glass. Beker glass namanya nih. Kalau botolnya nih apa nih? Ini labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer. Iya. Labu Erlenmeyer bukan labu siam. Oke. Nah ini diapain? Nah sekarang kita bisa siap mencampurkan semuanya. Kita bisa gunakan blender tangan. Oh dicampur semua nih, ini sama itu. Ya. Dimasukin. Semuanya kita campurkan. Oke. Jika sudah tercampur sempurna, baik dari pengental maupun campuran campuran surfaktannya, kita bisa berikan pengawet natural, Ya. yogurt. Kita bisa campurkan sekitar setengah mili saja dalam ke dalam campuran saposinasi tadi. Dan kita juga bisa campurkan pewarna. Pewarna sesukanya ya? Pewarna ya sesuai dengan warna yang kita inginkan ya. Nah, susah. Turun. Pengharum belum ya? Nah, pengharum kita bisa masukkan ke dalam fase air. Jadi pengharumnya pakai baby talknya nih, teman-teman. Berapa banyak? Sekitar 2 mili saja. Sekitar 2 mili ya. Oke, sekarang kita siap untuk mencampurkan semuanya ke dalam air yang tadi kita sudah siapkan. Pertama bisa masukkan itu dulu. Bau bedak bayi. Bisa dicampurkan ke dalam. Oke, kita campurin ini. Aduk dulu dengan hand mixer. Oke, sekarang kita aduk ya. Ya. Pakai bawang. Kita aduk. Diaduk dulu ya campurannya tadi. Jadi cepet amat. Ya. Jadi ini kok ya, jadi kayak bubur. Langsung mengental. Karena tadi kita gunakan zat pengentalnya ya. Sekarang baru kita campurkan perlahan dengan surfaktannya tadi ya. Bagus warnanya. Ini udah jadi nih ya. Kita campur dulu sampai rata. Baru kita masukkan bahan yang terakhir. Terakhir kita campurkan bahan terakhirnya yaitu copamidol betaine. Ini pengawet ya? Nah, ini campuran surfaktan yang terakhir. Kita cek dulu pH-nya. Kita coba netralkan supaya pH-nya itu sekitar 7. Kenapa harus sekitar 7? Karena kalau misalnya terlalu basah, kulit kita terasa kering.
Oh gitu. Ya, sedangkan kalau terlalu asam nanti jadi iritasi di kulit. Makanya kita harus diukurnya pakai ini ya. Kita lihat di sini pH-nya ini tadi berubah ya warnanya, dari kuning jadi kayak kehijauan. Hijauan tandanya pH-nya itu agak basah. Berarti bagus dong. Enggak, karena memang jadi terlalu kering ya kulit kita. Terlalu kering. Kalau misalnya terlalu basah, dinetralinnya pakai apa? Kita netralin dengan larutan asam sitrat. Kemarin saya sudah buat sendiri campuran antara asam sitrat dengan air. Oke. Kita sambil aduk. Sekarang diukur lagi ya. Oke, sekarang sifatnya sudah lebih netral warnanya. Oh iya, kelihatan berubah. Kan ya? Bisa dilihat ya di pengukuran dengan kertas indikator universal, warnanya awalnya agak basah, yaitu di hijau. Setelah ditambahkan dengan kontrol dengan asam sitrat, warnanya sudah ke arah pH yang kuningan, yaitu ke pH asam sekitar 5 atau 6, itu pH yang kita tuju. Sekarang sabunnya udah jadi nih ya, tinggal dimasukin ke dalam botolnya. Ya, sekarang tinggal kita masukin ke dalam wadahnya ya. Sisanya masih banyak buat saya ya. Nah, ini bisa dibotolkan yang lain. Oh, masih ada lagi botolnya. Oke, jadi produk kita sudah jadi. Nah, ini kalau waktu body lotion, kalau udah dimasukin ini kan harus didiamkan selama 24 jam. Kalau ini gimana? Ini bisa langsung dipakai sih sebetulnya. Oh, ini bisa langsung dipakai nih. Ayo kita mandi yuk teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Bikin sabun. Nanti kita ketemu lagi di bikin lainnya. Oke, ciao. Sampai jumpa.